Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya dunia ini nilainya sama seperti sehelai sayap nyamuk, garis bawahi, nilainya sama seperti sehelai sayap nyamuk. Rasul mengatakan kalau seandainya dunia ini nilainya sama seperti sehelai sayap nyamuk, masaqa minha kafiron syarbata ma'in, maka Allah pasti tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun satu teguk. Dan antum bisa saksikan, orang kafir bisa nggak minum satu teguk? Ya bukan cuma satu teguk, bahkan mereka yang menguasai sumber daya air di negeri kita ini, atau bahkan di dunia. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Ketika orang kafir bisa menikmati begitu bebasnya, banyak air mereka bisa menikmati. Bukan cuma untuk minumnya, tapi bahkan digunakan untuk yang lainnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia nilainya jauh lebih rendah bahkan dari sehelai sayap nyamuk. Ya. Jadi nggak ada perbandingannya dengan dunia, ya, dengan akhirat. Ya. Tidak ada bandingannya dengan akhirat. Akhirat jauh lebih baik. Ya. Sehingga kemudian untuk apa kemudian kita mengejar berlebihan terhadap dunia? Dan ketika kita katakan seperti ini bukan berarti tidak boleh mengejar dunia. Silakan antum bekerja, silakan antum mencari nafkah, silakan antum berdagang, ya. Tetapi kemudian yang harus diingat, jangan sampai kemudian dalam rangka aktivitas kita mengejar dunia lalu dengan cara melalaikan akhirat kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ya, kita sering tekankan dalam masalah sholat ini. Karena memang realitasnya di masyarakat kita banyak di antara mereka yang ya bahkan apa yang mereka kejar juga bukan untuk kekayaan, untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, tapi kemudian mereka rela meninggalkan sholat, ya, rela meninggalkan sholat dengan alasan bahwa mencari nafkah itu kan wajib, Pak Ustadz. Memberikan nafkah anak istri ini kan wajib, sehingga dengan begitu dia tinggalkan sholat. Padahal memberikan nafkah kepada anak istri ini adalah terkait pemenuhan hak kepada makhluk. Adapun sholat adalah dalam rangka memenuhi haknya Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu harus diutamakan. Ya. Jadi jangan sampai membenturkan ini, karena kita tetap bisa bekerja, tetap bisa mencari nafkah walaupun kita sholat, gitu kan. Jangan sampai ada anggapan kalau saya sholat saya nggak bisa bekerja. Jangan sampai seperti itu. Antum silakan mau bekerja apa, sebagai tukang ojek kah, sebagai tukang beca kah, sebagai tukang sayur, sebagai tukang jualan di pasar, sebagai orang yang jualan keliling. Sholat jangan ditinggal. Sholat jangan ditinggal, karena ini adalah terkait urusan akhirat kita. Sedangkan dagang kita, bisnis kita, segala macam ini adalah bagian dari maslahat duniawi untuk maslahat akhirat. Ya. Apalagi di dalam hal ini, ya, banyak juga pemahaman yang keliru di tengah masyarakat kita. Ketika mereka disibukkan dengan kehidupan dunianya, sibuk dengan bisnis besarnya, sampai-sampai kemudian meninggalkan sholat. Tapi kemudian mereka beranggapan, ya, walaupun saya bolong-bolong salatnya, pasti akan ketolong dengan amal kebaikan yang lainnya. Dengan merasa saya banyak harta, saya akan kasih sodakoh sebanyak-banyaknya. Dengan menganggap bahwasanya amalan sodakoh ini kiranya bisa menutupi kekurangan salat yang bolong-bolong. Dia lupa Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak adalah salat. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lainnya walaupun kurang dianggap baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, salatnya banyak dilalaikan, walaupun kita segudang amalan kita yang lainnya, sedekahnya banyak, puasanya banyak, dan amalan lainnya banyak, maka tetap tidak dianggap baik. Ya, jadi jangan terbalik-balik. Ya, sehingga salat adalah hal yang paling utama. Silakan kejar dunia, tapi akhirat jangan
ditinggalkan. Dan salah satunya adalah sholat. Dan kita sering ulang-ulang bahwasanya dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa mencuri. Ya. Antum yang beralasan mencari nafkah, antum yang beralasan bekerja mencari nafkah yang halal, tapi dengan meninggalkan sholat, maka kita katakan kenapa nggak mencuri aja? Bukan berarti disuruh mencuri gitu, enggak. Karena meninggalkan sholat ini dosanya jauh lebih besar daripada mencuri. Ya. Sehingga ini harus difahami dengan baik. Ya. Dan kita sangat sayangkan ketika kita banyak dapati saudara-saudara kita mungkin yang sibuk di sawah, yang sibuk di pasar, lalu kemudian mereka meninggalkan sholat. Ya. Sudah mah di dunia keuntungannya nggak seberapa apa yang dia kejar, dan kemudian di akhirat ya dia akan lebih sengsara lagi. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kehidupan dunia ini. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan yang nampak, dengan kenikmatan yang kita dengar, dengan kenikmatan yang kita rasakan. Senikmat apapun yang kita rasakan di dunia ini, semuanya semu. Tidak ada yang kekal abadi. Tidak ada yang kekal abadi. Ya. Nikmatnya makan adalah di saat kita lapar. Setelah kita kenyang, makanan senikmat apapun disodorkan, pasti kita tidak bisa menikmatinya. Nikmatnya tidur di saat kita ngantuk, di saat kita lelah. Ketika kita sudah tidak ngantuk, sudah tidak lelah, walaupun antum tidur di ranjang yang harganya ratusan juta, tidur di kamar yang bagus, di hotel berbintang, tidak akan bisa tidur enak. Ya. Itulah seterusnya kenikmatan dunia yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan akhirat. Bahkan terkait kenikmatan akhirat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang kisah ya, orang yang ketika di dunianya adalah orang yang paling sengsara. Ya, dari mulai lahir sampai dia meninggal menjalani kehidupan di dunia, termasuk orang yang sengsara, orang yang susah, orang yang menderita. Tapi atas izin Allah dia termasuk penghuni surga. Maka di akhirat kelak dipanggil orang ini di hadapan Allah, dan kemudian Allah mengujinya dengan dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga. Dan Allah bertanya kepada hamba ini, ya abdi, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesulitan sebelum ini? Pernahkah engkau merasakan kesusahan sebelum ini? Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan sebelum ini? Maka si hamba mengatakan, wallahi ya Rabbi, demi Allah wahai Tuhanku, saya tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun sebelum ini. Dia lupa dengan kesulitan, lupa dengan kesengsaraan, lupa dengan kesusahan yang selama ini seumur hidupnya dia alami di dunia, hanya gara-gara satu kali celupan ke dalam surga, yang itu menunjukkan kenikmatannya yang maha dahsyat, keindahannya luar biasa, sehingga kemudian dia melupakan kesusahan selama hidupnya di dunia. Inilah bandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan antum mau tertipu daya dengan bisikan-bisikan dan juga makarnya syaitan, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya melaknat mereka semuanya.